Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 513 sangat sombong. Zhang Yang, kau seperti semut bagiku. Dulu kau sampah, dan sekarang kau masih sampah. Beraninya kau bersikap tidak hormat padaku, Luo Song. Aku akan melumpuhkanmu sekarang dan merampas kesempatanmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi lingkaran luar besok. Luo Song berkata dengan marah dengan suara keras dan tegas. Aura inti ilahi akhir yang terpancar dari tubuhnya bergulung-gulung melintasi tempat kejadian seperti gelombang pasang, mengirimkan puing-puing meja batu yang pecah terbang ke segala arah. Setelah merasakan aura yang kuat ini, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, ketiga murid yang tinggal di halaman yang sama dengan Zhang yang semuanya mengenakan ekspresi sombong, merasa seolah-olah dendam mereka telah dilampiaskan. Sebelumnya, Jiang Chen telah memarahi mereka seperti mereka bukan siapa-siapa, dan bahkan memukuli salah satu dari mereka. Sekarang, dengan Luo Song yang ingin memberinya pelajaran, pikiran mereka jelas dipenuhi dengan kegembiraan. Luo Song memang seorang pria dengan kekuatan luar biasa. Tanpa ragu, dia meninju ke arah wajah Jiang Chen. Sayangnya, meskipun dia pria yang kuat, dia hanya memiliki kekuatan seorang prajurit inti ilahi. Meskipun itu membuatnya menjadi pria yang cukup terkenal di kalangan luar, dibandingkan dengan Jiang Chen, itu seperti langit dan bumi. Seorang badut inti ilahi akhir yang mencoba bersikap arogan di depan Raja Tempur kelas 1, mungkin dialah yang mencari masalah. Jiang Chen masih duduk bersila di kursinya. Melihat Luo Song yang sedang meninju ke arahnya, rasanya seperti melihat bayi merangkak di depannya. Sungguh kekanak-kanakan. Bam! Tepat ketika Luo Song hampir tiba di depannya, Jiang Chen menendang ke arah perut Luo Song dengan kecepatan tinggi. Ah! Setelah berteriak dengan keras, Luo Song terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Ia terlempar ke tanah sejauh lebih dari 30 meter, menyebabkan kawah besar muncul di tanah. Saat berbaring di tanah dengan perutnya, tubuhnya yang beratnya lebih dari 300 jin bergetar hebat, membuatnya tampak seperti kura-kura besar. Luo Song merasa seolah-olah organ dalamnya hampir hancur berkeping-keping, menyebabkan dia terus-menerus memuntahkan darah. Perutnya bergetar hebat, menyebabkan dia merasa seolah-olah sedang sekarat. Laut Kiku, tidak. Detik berikutnya, Luo Song menjerit putus asa, dan semua rasa sakit di tubuhnya seakan menghilang. Ini karena, yang mengejutkannya, Laut Qi-nya telah hancur oleh tendangan itu, dan energi Yuan-nya mulai menghilang. Berubah seperti balon yang kehilangan udaranya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semuanya telah lenyap sepenuhnya. Pada saat itu, hati Luo Song tenggelam ke dasar jurang, ia benar-benar menyerah pada keputusasaan. Laut Qi-nya hancur, yang berarti ia sekarang lumpuh. Bagi seorang prajurit inti ilahi, ini lebih buruk daripada kematian. Bisa dibayangkan, mulai sekarang, dunianya akan dilemparkan ke dalam kegelapan abadi, karena Istana Asura tidak akan pernah membudidayakan orang cacat. Semua penonton terkesiap kaget, dan mereka berulang kali menatap Jiang Chen yang masih duduk di kursinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka merasa seolah-olah seluruh dunia mereka sekarang berputar, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Bagaimana mungkin seorang pria mengalami transformasi sebesar itu dalam waktu yang begitu singkat? Ya Tuhan, dia telah menjadi begitu kuat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Dia masih seorang prajurit inti ilahi pertengahan ketika dia pergi pagi itu. Aku dulu bertarung dengannya, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkanku. Bahkan jika dia telah menembus ke alam inti ilahi akhir, aku tidak percaya dia bisa menjadi begitu kuat. Murid senior Luo Song adalah seorang prajurit perkasa yang telah terkenal sejak lama, namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Zhang Yang. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Memang, pemandangan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Karena kau tidak menghormatiku, menghancurkan Laut Qi-mu hanyalah hukuman kecil. Dasar babi gendut, kau sekarang lumpuh, dan kau bahkan pantas menjilati jari kaki ayah. Jiang Chen berkata dengan dingin dan arogan, tidak menunjukkan kerendahan hati dalam kata-katanya. Perilakunya seperti menarik kebencian di depan mata, menyebabkan semua orang di bawah langit membencinya. Ini sebenarnya adalah hasil yang dicari Jiang Chen. Dia ingin semua orang di tempat ini membencinya, ingin semua orang merasa bahwa membunuhnya adalah hukuman paling ringan yang dapat mereka berikan kepadanya. Apa? Dia menghancurkan Laut Qi Luo Song. Sialan. Zhang Yang ini benar-benar keterlaluan. Bagaimanapun juga, kita semua adalah sesama murid, dan tidak ada dendam hidup atau mati di antara mereka, jadi mengapa dia menggunakan cara yang begitu kejam? Luo Song sudah tamat sekarang karena Laut Qi-nya hancur. Mengapa orang ini tiba-tiba menjadi begitu kejam dan tak kenal ampun? Jika aku ingat dengan benar, dia dan Luo Song bahkan tidak saling kenal sebelumnya, namun, dia tetap menghancurkan Laut Qi Luo Song. Luo Song sudah tamat, ini sangat kejam. Orang-orang yang hadir tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Banyak orang bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan saat melihat Jiang Chen.
Zhang Yang yang sebelumnya pengecut yang ada di benak banyak orang kini telah berubah menjadi orang jahat yang sangat sombong. Sekarang, banyak orang berpikir sama, mungkin pria yang kejam ini akan mengejutkan dunia dalam kompetisi lingkaran luar besok. Usir orang ini dari sini. Katakan pada para jenius itu bahwa mereka sebaiknya mundur dari kompetisi besok. Kalau tidak, ayah di sini tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Babi gendut ini adalah contohnya. Jiang Chen melambaikan tangannya ke arah kerumunan, menggambarkan citra yang sangat arogan, sambil menunjukkan wajah yang mengundang semua pukulan, menyebabkan orang-orang merasakan keinginan yang kuat untuk maju dan meninjunya. Karena Laut Qi Luosong hancur hanya dengan satu tendangan, tidak ada seorang pun yang berani tinggal di tempat ini. Jika mereka cukup sial untuk menyinggung Malefik ini, mereka tidak akan mampu menahan konsekuensinya. Seorang murid yang memiliki murid yang cukup baik menggendongnya dan pergi. Pikiran Luosong benar-benar kosong, dan matanya tampak terganggu. Dia merasa tidak mungkin dia bisa menjalani sisa hidupnya lebih lama lagi. Dia sekarang lumpuh. Awalnya, dia pikir dia bisa mendapatkan peringkat yang cukup bagus dalam kompetisi besok, tetapi sekarang, semuanya telah berubah menjadi fantasi belaka, mimpinya telah meledak seperti gelembung. Sementara pikirannya dipenuhi dengan kebencian terhadap Jiang Chen, dia juga merasa menyesal karena bersikap impulsif dan menyinggung Malefik ini hari ini. Dalam sekejap mata, semua penonton bubar dengan riuh. Beberapa murid yang tinggal di halaman yang sama dengan Zhang Yang juga pergi. Mereka lebih suka tidur di jalan daripada tinggal dengan orang gila yang tidak masuk akal, dan mereka tidak akan bisa menjamin hidup mereka jika mereka terus tinggal di sini. Setelah orang terakhir pergi, ekspresi serius muncul di wajah Jiang Chen. Apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari tempatnya. Namun, pertunjukan yang sebenarnya akan dimulai besok. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu yang salah terjadi. Jika tidak, dia tidak akan dapat menyelesaikan rencananya dengan lancar. Teknik transformasi tulang hanya bisa bertahan selama 3 hari, dan dia harus memasuki penjara neraka beku sesegera mungkin dan menyelamatkan Tan Lang. Saudara Tan, bertahanlah 1 hari lagi. Aku akan menyelamatkanmu dari tempat ini besok. Jiang Chen berkata dengan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Pada malam yang sama, suhu kekacauan di lingkaran luar kembali memanas. Insiden Luosong yang lumpuh telah membawa kegemparan ke seluruh lingkaran luar. Banyak orang benar-benar marah tentang masalah ini, berpikir bahwa Zhang Yang telah bertindak terlalu jauh. Meskipun perkelahian di antara para murid adalah hal yang normal di Istana Asura, itu adalah pertama kalinya seseorang menghancurkan Laut Qi murid lain. Dalam keadaan normal, jika mereka memiliki dendam hidup atau mati, mereka selalu dapat bertarung di panggung pertempuran hidup atau mati, atau bahkan secara pribadi menyelesaikan dendam mereka di luar Istana Asura. Dengan demikian, tidak sekalipun seorang murid melumpuhkan sesama murid dengan cara yang tidak terkendali dan sembrono seperti itu. Bajingan. Apakah orang itu gila? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa bertindak melanggar hukum hanya karena dia sedikit kuat? Ini konyol. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus saat kita bertemu di panggung pertarungan besok. Besok, aku akan membuatnya lumpuh di depan semua orang dan membiarkan dia merasakan sensasi menjadi lumpuh. Lakukan padanya apa yang dia lakukan pada Luosong. Banyak jenius yang geram dengan masalah ini, bahkan 10 jenius teratas dari lingkaran luar telah mengomentari ini, mengatakan mereka akan memberi Zhang Yang pelajaran yang baik selama kompetisi besok, memastikan dia akan membayar harga yang mahal untuk apa yang telah dia lakukan. Keesokan paginya, lingkaran luar Istana Asura menjadi ramai. Banyak murid lingkaran luar tiba di alun-alun raksasa yang terletak di lingkaran luar. Sebagai salah satu sekte utama Provinsi Liang, Istana Asura memiliki pasukan murid yang besar. Bahkan, mereka memiliki lebih dari beberapa ribu murid lingkaran luar inti ilahi. Ukurannya tidak dapat dibandingkan dengan benua timur. Ini adalah tanah dengan energi yuan alami yang sangat padat, dan bersama dengan dampak hukum alam, konstitusi para kultivator sejak mereka lahir berbeda dari konstitusi mereka di benua timur. Prajurit inti ilahi jarang ada di sana, tetapi di tempat ini, mereka dapat ditemukan di mana saja di sepanjang jalan, dan mereka bahkan tidak memiliki status bergengsi apapun. Bunyi, bunyi, bunyi. Suara genderang yang ditabuh bergema di udara. Alun-alun itu penuh sesak dengan orang-orang, dan setiap murid tampak bersemangat. Secara total, ada 9 panggung pertempuran yang dibangun di alun-alun, dan kompetisi akan dilakukan di panggung-panggung pertempuran ini. Kompetisi tahunan akhirnya tiba lagi. Sayang sekali saya belum bisa menunjukkan bakat luar biasa hari ini. Pria yang mendapat juara pertama dalam kompetisi ini akan menerima pencerahan dari kepala istana, yang membantunya menerobos ke alam jiwa tempur, karena kepala istana kita adalah kaisar tempur yang hebat. Menurut kalian siapa yang akan memenangkan juara pertama tahun ini? Saya menduga itu adalah murid senior Wang Yuan. Dia sudah selangkah memasuki ranah jiwa tempur, dan dia layak disebut jenius lingkaran luar nomor 1. Selain itu, dia telah mempersiapkan diri untuk kompetisi ini, dan bertekad untuk mendapatkan tempat pertama. Tidak juga, murid senior Tian Liang tidak lebih lemah dari murid senior Wang Yuan.
Tidak lama sebelum ini, kudengar mereka berdua akan bertarung satu sama lain dalam kompetisi ini, memperebutkan posisi nomor 1. Jangan lupakan Zhang Yang itu. Aku benar-benar penasaran tentang warisan hebat macam apa yang telah ditemukannya, karena warisan itu membantunya menerobos ke alam inti ilahi akhir kemarin. Setelah itu, dia langsung melumpuhkan Luo Song, yang juga seorang prajurit inti ilahi akhir. Kudengar dia menghancurkan Laut Qi Luo Song dengan satu tendangan. Jadi, meskipun dia orang yang sombong, kekuatannya luar biasa. Bajingan itu. Dia terlalu kejam. 10 murid senior teratas itu berkata bahwa jika mereka bertemu Zhang Yang dalam kompetisi, mereka pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Jika Zhang Yang benar-benar berani berhenti di panggung pertempuran hari ini, mungkin dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mundur. Sebelum kompetisi resmi dimulai, semua orang mengobrol satu sama lain. Obrolan mereka berkisar pada murid-murid penting dalam kompetisi. Tentu saja, murid-murid lingkaran luar peringkat atas ini jelas menjadi sasaran obrolan mereka. Lebih jauh, Zhang Yang juga menjadi topik besar di antara orang-orang ini, si pengecut yang tidak pernah dianggap serius oleh siapapun. Tempat pertama hari ini akan menjadi milikku. Siapapun yang berani melawanku, Zhang Yang, harus menghadapi kematian mereka. Tepat pada saat ini, suara yang sangat arogan terdengar dari belakang kerumunan. Kemudian, semua orang dapat melihat Zhang Yang muncul di alun-alun. Dia tampak sangat tenang dan kalem saat dia mengangkat kepalanya yang penuh kesombongan, memandang rendah semua orang yang hadir.